Selamat berjumpa kembali pada pelajaran kimia. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan bahas materi tentang konsentrasi larutan. Untuk memudahkan kalian dalam memahami materi ini, silakan simak video berikut ini. Sekarang kita pelajari materi tentang konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan ini berhubungan nanti dengan materi sifat koligatif larutan. Konsentrasi larutan yang kita pelajari ada 3. Yang pertama adalah molaritas, simbolkan dengan M. Yang kedua adalah molaritas, simbolkan dengan M. Dan yang ketiga adalah fraksi mol, disimbolkan dengan X. Molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut yang terdapat dalam 1 liter larutan. Dari definisi dapat kita lihat bahwa molaritas itu adalah perbandingan mol zat terlarut. Molnya mol zat terlarut terhadap volume larutan dalam satuan liter. Sehingga satuan molar itu adalah mol per liter. Dari definisi dapat kita turunkan rumus bahwa M besar sama dengan N per V. N adalah mol zat terlarut dan V adalah volume larutan dalam satuan liter. Jika kalian ingin merubah volumenya dalam satuan mililiter, maka kalian bisa menggunakan rumus yang berikut. M sama dengan gram per mr, di mana gram per mr adalah mol. Mol yang diminta adalah mol zat terlarut. M sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Contoh soal. Dari soal diketahui bahwa massa dari glukosa adalah 1,8 gram dan volume larutannya adalah 500 ml. Nanti kita harus menghitung dulu berapa mr dari glukosa. Mr dari glukosa adalah 180 gram. Sehingga untuk menghitung berapa konsentrasinya atau berapa molarnya atau kemolarannya, kita bisa hitung M sama dengan gram per mr kali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Di mana masanya glukosa 1,8 gram dan mr glukosa adalah 180 gram per mol dan volume larutannya 500 ml, sehingga molaritasnya menjadi 1,8 per 180 dibagi 1000 per 500. Didapatkan harga molarnya adalah 0,02 molar. Berikutnya, dalam 500 ml larutan terdapat 6 gram urea. Massa ureanya diketahui 60 dan hitunglah molaritas larutan tersebut. Dari soal diketahui bahwa massa urea adalah 6 gram dan mr urea adalah 60. Kita harus bisa menghitung berapa mol urea tersebut. Dan volume larutannya adalah 500 ml. Kita disuruh hitung berapa molaritasnya. Bahwa rumus dari molaritas adalah gram per mr kali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Sehingga molar sama dengan 6 per 60 kali 1000 per 500 ml. Sehingga didapatkan molaritasnya adalah 0,2 molar. Molaritas simbolnya M. Apa itu molaritas? Menyatakan banyaknya jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Dimana kalau kita lihat dari definisinya ini,
bahwa molalitas itu adalah perbandingan mol zat terlarut terhadap massa pelarut dalam satuan kilogram. Molnya mol zat terlarut dalam atau terhadap massa pelarut dalam satuan kilogram. Sehingga dapatkan rumusnya N sama dengan N per P, di mana N adalah mol zat terlarut dan P adalah massa pelarut dalam satuan kilogram. Jika massa larutan yang digunakan dalam satuannya gram, maka rumus molar bisa kita gunakan rumus yang berikut. M sama dengan N kali 1000 per P, tapi satuannya dalam gram. Contoh soal, berapakah molaritas larutan yang dibuat dengan mencampurkan 3 gram urea dengan 200 gram air? Yang diketahui dari soal, massa urea 3 gram, massa air atau massa pelarut 200 gram, kita harus menghitung juga berapa mR dari urea. mR urea adalah 60 gram per mol, sehingga dapat kita hitung mol dari urea itu adalah gram per mR. Masanya ada 3 gram dan mR-nya ada 60 gram per mol, sehingga didapatkan mol urea adalah 0,05 mol. Kita masukkan ke rumus bahwa molar itu sama dengan N per P. Tadi harga N-nya didapat 0,05 mol dan massa pelarutnya adalah 0,2 kg, sehingga M atau molar itu sama dengan 0,05 mol per 0,2 kg, sama dengan 0,25 mol per kilogram. Yang dimaksud dengan fraksi mol adalah perbandingan jumlah mol zat terlarut atau mol pelarut terhadap jumlah mol larutan. Jadi kalau misalnya molnya adalah mol pelarut, maka dihitung fraksi molnya lah perbandingan mol pelarut terhadap mol larutan. Jika dihitung adalah molnya mol zat terlarut, maka dihitung jumlah mol zat terlarut sama dibagi dengan mol larutan. Fraksi mol zat terlarut sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan mol pelarut tambah mol terlarut, di mana mol terlarut dan mol pelarut disebut juga dengan mol larutan. Dan untuk fraksi mol pelarut sama dengan mol pelarut dibagi dengan mol pelarut ditambah mol terlarut. Sehingga dengan demikian fraksi mol zat terlarut sama dengan perbandingan mol terlarut terhadap mol larutan, dan fraksi mol pelarut sama dengan jumlah mol pelarut terhadap mol larutan. Di mana penjumlahan total fraksi mol pelarut dan fraksi mol zat terlarut sama dengan 1. Contoh soal, hitunglah fraksi mol urea dalam larutan 20%, di mana mR urea adalah 60. Kita lihat dulu apa arti 20%. Jika kita misalkan larutan 20% itu masanya 100 gram, maka yang 20 gram larutan tersebut terdapat 20% larutan tersebut terdapat 20 gram urea dan 80 gram air. Kita hitung dulu masing-masing molnya, baik mol urea dan mol air. Mol air tadi diketahui bahwa massa air adalah 80 gram dan mR air adalah 18 gram per mol, sehingga mol air didapatkan adalah 80 gram per 18 gram per mol sama dengan 4,44 mol. Berikutnya kita hitung mol dari urea, di mana massa urea adalah 20 gram dan mR urea adalah 60 gram per mol, sehingga mol urea sama dengan 20 gram per 60 gram per mol sama dengan 0,33 mol.
Pertanyaan soal adalah hitunglah fraksi mol urea. Urea merupakan fraksi mol urea adalah zat terlarut, sehingga kita cukup mencari berapa fraksi mol zat terlarut aja atau X urea saja. Sehingga X urea sama dengan mol urea dibagi dengan mol total. Dimana tadi mol ureanya adalah 0,033 mol dan mol totalnya adalah 4,44 tambah 0,33. Sehingga fraksi mol urea yang didapat adalah 0,69. Nah, kalian sudah menyaksikan video tentang konsentrasi larutan. Sekarang kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Yang kita pelajari hari ini ada 3 tentang konsentrasi larutan. Yang pertama ada kemolaran, yang kedua adalah kemolalan, dan yang ketiga adalah fraksi mol. Molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Dari definisi tersebut, kita lihat bahwa molnya adalah mol zat terlarut dan volumenya adalah volume larutan dalam satuan liter. Sehingga rumusnya dapat diturunkan menjadi M besar sama dengan N per V jika satuannya volumenya liter. Tetapi jika ingin merubah volumenya dalam satuan mililiter, maka rumusnya bisa kita turunkan menjadi molaritas atau M sama dengan gram per ml kali 1000 per mililiter volumenya. Yang kedua adalah kemolalan. Kemolalan adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Molnya yang diminta adalah mol zat terlarut dan masanya adalah massa pelarut dalam satuan kilogram. Sehingga M sama dengan N per P. Yang terakhir adalah fraksi mol. Fraksi mol adalah banyaknya mol zat terlarut atau mol pelarut terhadap mol larutan. Fraksi mol disimbolkan dengan X. Jika kita ingin menghitung fraksi mol zat terlarut, maka X terlarut sama dengan N terlarut dibagi dengan N larutan. Sebaliknya, jika kita ingin mencari fraksi mol pelarut, sama dengan N pelarut dibagi dengan N larutan. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.